Kalau cerita masa lalu sangat menyakitkan. Iya, pindah-pindah rumah. Pak Hadi? Di rumah aja. Di rumah aja? Nggak pernah bahagia. Nggak pernah bahagia? Nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Ya teman-teman, sekembalinya dari tempat Bapak Hadi, kita mampir ke tempat Ibu Farida. Kita melihat kegiatan Bu Farida siang ini. Nah kebetulan Bu Farida lagi mengupas-ngupas singkong. Ini Ibu berkebun singkong, Bu? Enggak, ini sisa Mang Usup dulu. Udah tumbuh-tumbuh rumput tinggi-tinggi, masih ada sisa, jadi saya ambil karena mau ditanamin lagi, jadi rumputnya saya bersihin. Oh, jadi ini singkong-singkong ini bekas ditanam dulu? Iya. Oh, jadi berarti udah tua-tua berarti ini ya? Oh, tua bener, makanya cepet busuk. Tua busuk ya? Iya, ini pada begini tuh, Pak. Tuh, pada begini. Ya, kalau udah dikukus mah mau dimakan. Ya alhamdulillah nggak dimakan, diirisin, dibikin lantak. Iya ya. Gimana Pak Hadi setelah operasi nih? Gimana kondisi Pak Hadi? Kondisinya alhamdulillah, dianya kayaknya udah sehat kayaknya. Soalnya dia dari pagi bebersih terus, ngebersihin rumput. Oh, di lingkungan dia tuh? Ya di belakang. Rumahnya. Iya, rumputnya kan tinggi-tinggi, tuh udah gelap. Jadinya dipotongin gitu. Nah, untuk matanya gimana, Bu? Matanya alhamdulillah udah bisa. Udah melihat ya? Udah melihat, iya. Tapi masih ada rasa sakit. Kadang ya namanya kerja, kena debu, kena asap kan, kena angin. Kalau udah kena angin besar, sakit Pak. Oke. Oh, tapi yang pakai obat masih Ibu? Iya. Oh, berarti Ibu masih bolak-balik ke sana ya? Iya. Dari pagi, mondar-mandir aja Pak. Ngobatin berapa kali udah. Iya. Dari jam 6. Jadi Bu Farida nih setia banget sama Pak Hadi ini. Kan Pak, orang sakit hati itu tidak harus dibalas dengan sakit hati. Nah, ini yang mau saya bahas ini sebenarnya, Bu. Ibu Farida ngomong masalah sakit hati. Iya. Sebenarnya ini berhubungan dengan pertanyaan saya sebenarnya yang dari awal dulu yang mau saya tanyakan kepada Ibu tentang sakit hati. Karena dulu Ibu juga pernah bilang sakit hati. Saya pengen tahu sebenarnya, Bu. Dan bukan saya aja, banyak penonton-penonton Detik Asa bertanya, seperti apa sih kelihatannya orang ini masih baik gitu. Maksudnya antara Bu Farida dengan Bapak Hadi sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan Bu Farida ketika Bapak Hadi dalam kondisi sakit, lagi terpuruk, Ibu Farida yang membantu gitu. Artinya antara Ibu dan Pak Hadi masih baik hubungannya. Nah ini kenapa kok bisa berpisah gitu? Padahal kan antara Ibu dan dia kan masih baik-baik banget gitu, nggak ada masalah. Pak, kalau cerita masa lalu sangat menyakitkan. Ya, masa lalu
nggak terlalu masa lalu juga. Ya gimana ya, orang rasa sakit tapi ya kasihan gitu. Sakit hati tapi kasihan. Sakit hati tapi kasihan. Iya, kasihannya. Ya dia mau kemana lagi pelariannya. Kalau misalkan nggak punya apa-apa, larinya kemana? Karena deket sayanya. Oke, nah sebelum kita membahas itu, saya ingin tahu, Ibu. Kisah masa lalu Ibu, kisah pertemuan Ibu dengan Bapak Hadi ini gimana, Bu? Ceritanya, masa lalunya gimana nih? Apakah Ibu ketemu gadis sama bujang atau bagaimana, Bu? Saya udah punya anak 4. Oh, menikah dengan Pak Hadi ini udah berapa tahun, Bu? Dari tahun 92. Kurang lebih 12-13 tahun ya sama Pak Hadi ya? Iya. Nah, waktu itu pertemuan Ibu sudah janda. Iya. Pak Hadi juga. Pak Hadi duda juga. Dia punya anak 1. Ketemu di mana Ibu sama Pak Hadi? Di Duren Sawit. Di sana. Nah, Pak Hadi waktu itu sedang bikin gerobak nasi goreng. Saya sedang sibuk sana kemari. Lagi banyak kerjaan. Waktu itu katanya gini, nanya sama ibu warung, "Bu, ini siapa?" katanya. Waktu saya lewat, "Itu janda Mul," katanya gitu. "Janda? Siapa tahu lah, jadi istri saya," gitu. Tapi saya nggak ada apa-apa gitu, nggak ngerti. Saya lagi sibuk, nggak terlalu dipeduliin. Terus saya balik lagi, dia nyapa lagi, "Mbak, kemana?" "Enggak, saya mau ke sana." "Sini dulu Bu, sini dulu Mbak," katanya. "Namanya siapa?" gitu. Jadi istri saya enggak, saya nggak niat. Cuman waktu itu kan saya banyak inilah, dia maksa saya nggak mau. Terus saya mau pulang, orang tua saya kan sakit parah, adanya dia adik saya Di Sukabumi. di Sukabumi. Dia ikut pulang, padahal dia nggak megang uang sama sekali. Ikut minta sama Ibu, minta ikut. Ya ikut aja, langsung naik mobil. Oh, kok gitu? Iya. Enggak tanpa permisi sama Ibu gitu? Iya enggak. Terus? Naik mobil langsung. Loh, kamu mau kemana? Ya mau ke sana. Ke sana kemana? Ke saya gitu ya. Mau ikut lah, mau ke sono Sukabumi. Jadinya, jadi perjalanan ya diem aja nggak ngobrol. Cuman udah sampai ke sana, bapak saya itu seneng banget. "Alhamdulillah, anak saya udah punya temen lagi," katanya itu. Saya ninggalin juga nggak khawatir gitu. Itu Pak Hadinya melamar Ibu di sana atau bagaimana? Langsung ngelak ke bapak saya, ke adik saya gitu. Waktu itu kan di Masjid Abdurrahman bin Auf. Ya, berarti Ibu dilamar, artinya yang tadinya Ibu nggak mau karena udah dilamar, orang tua udah setuju, Ibu akhirnya Ya kata menerima. Kata saya gini, ya udahlah, mau apa lagi, sekarang bapak saya lagi ini, saya supaya ada pendamping gitu. Jadi itu kata Ibu saya. menerima akhirnya, yang Iya. tadinya awalnya nggak mau, Nggak mau. karena orang tua, Iya. karena bapak. Iya, Nah, bapak. karena bapak lagi sakit, Iya. akhirnya Ibu menerima. Iya, hari itu bapak itu seneng banget. Lagi nggak bisa jalan juga, dia bisa jalan. Padahal kan udah sakit berapa bulan. Jadi saking senangnya ya, Iya. anaknya udah punya pendamping gitu ya, Iya. mau dinikahkan. Iya. Nah, akhirnya nikahnya di sana. Nah, akhirnya nikahnya
di Kampung Keramat tempat adik saya. Nah, setelah menikah kembali ke Jakarta. Iya, saya nikah di KUA. Nah, artinya ibu udah kembali ke Jakarta dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pak Hadi. Iya. Pada saat itu ibu mengontrak atau bagaimana? Ngontrak. Ngontrak ya. Yang tadinya juga saya ngontrak sendiri. Nah, setelah ibu menjalani rumah tangga dengan Pak Hadi, kerja apa Pak Hadinya? Nggak ada kerjaan. Terus kerja. nafkah dari mana? Saya yang kerja. Hah? Saya kerja. Ibu yang kerja. Dari mulai kerja nikah. Mulai nikah ibu kerja? Iya. Ibu saya nyuci gosok, keliling, iya. Ya? Iya, pindah-pindah rumah. Pak Hadi? Di rumah aja. Di rumah aja. Paling catur gitu. Main catur. Oh, jadi dia nggak kerja? Nggak kerja. Ibu yang kerja, banting Iya. tulang itu. Iya. Pada saat itu ibu nggak negor Pak Hadi gimana gitu, kok Ya. kamu nggak kerja, kok saya yang kerja gitu. Enggak, saya diem aja. Malahan mau 7 hari, mau 40 hari. Saya bilang, saya mau pulang dulu lah. 40 hari siapa? 40 hari. Bapak kan meninggal. Oh gitu. Pulang dulu lah. Udah sana pulang. Katanya gitu. Nggak usah kesini lagi. Katanya gitu. Pulang. Padahal saya nggak punya ongkos. Mau pulang itu. Kan semuanya kebutuhan saya, Pak. Jadi ibu yang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Iya. Kayak makan gitu. Iya. Kontrakan. Dari ibu. Iya. Jadi Pak Hadi benar-benar nggak punya kerjaan, nggak menghasilkan. Enggak. Rokoknya dari mana? Ya, rokoknya ya dari saya. Iya. Semuanya. Ibu ikhlas melakukan itu. Ya mau nggak mau daripada jadi ribut. Ibu disuruh gitu bekerja atau bagaimana? Enggak sih, katanya kerja jadi pembantu, katanya nyuciin celana dalam orang, katanya gitu. Ya kalau nggak saya kerja nyuci kayak gitu, kamu makan apa? Nah, terus di Jakarta gitu ya, ibu yang bekerja banting tulang. Iya. Sementara Pak Hadi di rumah ngerokok, tidur ngerokok, main catur. Hanya itu yang dia lakukan. Iya. Gitu ya. Tapi ibu menerima aja. Ya bagaimana enggak. Saya juga kesel. Kalau ada perempuan ngajak berantem, nanti dikasih ini saya yang dipukul. Ibu dipukul. Adiknya yang kan saya ini kan tukang bubur, saya di belakang ya kan. Adiknya tukang bubur itu kan main, malah ajak berantem. Dianya itu saya kasih tahu, kamu ada istrinya juga berani mepet-mepet sama perempuan orang, kata saya sama orang lain. Gaplok aja. Ibu dipukul. Terus perempuannya diem aja, terus dipanggil sama kakaknya. Terus sayanya beres-beres, udah beres-beres, kita pergi, katanya gitu. Nah dari situ saya diajak ke Pancoran. Di sana di Pancoran itu Jalan Garuda ya, Jalan Garuda sono. Dia mau mulung, paling dapat uang 15.000. Cuman tempat tinggalnya itu sampai hujan besar itu ya, mana ini bawahnya sepiteng ya, gerujug air, saya kebocoran, bocor sono sini. Jadi saya diajak pergi lagi. Waktu itu belum hamil sayanya. Habis gitu pindah, udah banyak pindah-pindah. Ibu punya anak tuh di mana posisinya? Udah di Serang? Belum. Oh masih Di Jakarta. Tanah Abang. Selama
perjalanan rumah tangga ibu sama Pak Hadi dulu ya? Nggak pernah bahagia. Nggak pernah bahagia? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya harus banting tulang terus. Kenapa ibu pertahankan? Ya, susah mau minta pulang, nggak dikasih. Jadi gimana ya? Saya itu dibawanya di pojok-pojok aja, di tempat-tempat kumuh aja. Oh. Jadi seolah-olah diumpetin saya itu, iya, dari keluarga saya. Padahal keluarga saya nggak gitu-gitu amat. Ya. Sampai orang Grobogan itu heran. Kenapa Mbak? Katanya, kayaknya Mbak nggak biasa tinggal di tempat begini deh, katanya gitu. Lain katanya gitu. Kok bisa tinggal di tempat begini? Gitu. Selama pernikahan ibu sama Pak Hadi itu ya, ibu selalu dibawa ke tempat-tempat kumuh. Iya. Nggak pernah di tempat-tempat yang pantas, yang layak begitu ya? Enggak. Cuman ibu pernah nanya nggak alasannya apa gitu? nggak pernah nanya, diam aja. Atau mungkin karena nggak sanggup bayar kontrakan? Ya mungkin juga, soalnya kerjaannya ya kayak gitu. Maka tidur. Ya kadang melung, dapat uang sedikit, paling beli Indomie, begitu-begitu aja. Nah, udah di Statomer, saya ngontrak. Nah, ibu kan sudah pindah nih ke Merak ya, ke Statomer ya. Iya. Nah, di situ kehidupan berjalan seperti biasa. Pak Hadinya, memulung, tapi memulung juga sesuka hatinya gitu. Iya. Kadang dapat, kadang enggak. Iya. Kalaupun dapat, buat diri sendiri. Iya, seperti di sini, di sana ngontrak di Urang Padang. Ini seperti di sini, ininya. Tempatnya, cuman itu panggung. Nah di situ mulai dia mulung-mulung, kadang enggak, kadang mulung, kadang enggak gitu. Nah saya udah mulai kerja, jadi bolak-balik aja tuh. Nah di situ saya seharian semalaman itu kerja terus Pak. Sampai malam. Sampai malam. Sampai malam. Itu demi menanggung semuanya ya. Iya, menanggung kontrakan, makan. Bayar listrik, makan, rokok, kopi, sekolah. Kan semuanya. Sekolah anak ya. Pada saat itu ibu udah punya anak ya. Iya, baru umur 10 tahun kan. Jadi yang saya tangkap ini dari sekian panjang lebarnya obrolan kita, selama ibu berumah tangga dengan Pak Hadi nggak pernah merasakan kebahagiaannya, nggak pernah sedikit pun kebahagiaan. Iya. Yang ada hanyalah kepahitannya. Kepahitan. Tapi ibu menjalani sepertinya dengan ikhlas ya Bu ya. Ya ikhlas nggak ikhlas Pak. Ikhlas nggak ikhlas ya. Udah biasa, jadi saya jalin aja. Ya, tapi bagi saya ya, kalau yang saya lihat, kalau yang saya baca ini kan masa lalu ya. Iya. Masa lalu yang sebenarnya nggak perlu untuk diingat-ingat lagi. Iya. Ya, nggak perlu untuk diingat-ingat. Biarlah masa lalu itu menjadi kenangan aja. Kenangan ya. aja dipendam. Dipendam. Iya. Itu ya, andaikan itu kenangan buruk, ya dipendam agar orang tidak terulang lagi, tidak terlihat. Nah, gitu. Iya. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Jadi iya. Dengan begitu kita lebih ikhlas. Iya. Ya. Iya. Nah, contohnya sekarang ini Hadi dalam keadaan tidak bisa melihat, tapi Bu Farida masih ikhlas membantu Pak Hadi. Ya Pak. Mungkin nggak semua orang bisa seperti Ibu Farida. Pak, begini. Kalau orang banyak nyakitin saya, ucapannya, kelakuannya, jangan dibalas dengan sakit hati lagi. Betul.
harus dibalas dengan keikhlasan, keridoan. Kan seperti sekarang kita nolong orang nih, jangan minta imbalan, jangan minta balasan ya. Iya, jangan minta imbalan. Ini sakit hati jangan dibalas dengan sakit hati lagi. Ada istilahnya, ketika kamu dilempar orang pakai batu, balaslah dengan lemparan roti gitu. Lah iya gitu. Iya. Nah, ketika nih teman-teman Detik Asa banyak yang menyarankan untuk ke Bali, saya baru paham ternyata itu alasan ibu selalu tegas menjawab, tidak mau, tidak akan, dan tidak akan pernah kembali lagi. Iya. Sudah paham jawabannya semua. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman Detik Asa, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan Ibu Farida. Ya, ternyata kisah masa lalunya begitu pahit dan begitu buruk untuk dikenang lagi. Iya. Ya, jadi prinsip Ibu Farida adalah dia hidup sendiri, itu membuat dia lebih tenang. Ya, baik teman-teman, cukup panjang lebar kita ngobrol dengan Ibu Farida. Kita sudah mendapatkan benang merahnya, alasan Ibu Farida tidak ingin hidup bersama lagi dengan Bapak Hadi, dan itu adalah keputusan Ibu Farida. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.